Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Dendam. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang sudah nge-like video ini, yang sudah subscribe channel ini, dan yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak, semoga kalian sukses selalu dan bahagia selalu. Dan tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Nama saya Ridho. Saya salah seorang pemuda desa yang merantau ke ibu kota untuk beradu nasib di sana. Saya bekerja di salah satu perusahaan kecil di ibu kota. Singkat cerita, pada kisah ini, saya ingin menceritakan kejadian janggal yang saya alami saat mengantarkan salah seorang sahabat saya yang bernama Aziz. "Dok, besok saya mau pulang ke kampung. Bisa nggak kamu antarkan saya?" ucap Aziz kepada saya. "Bukannya kita hanya punya waktu libur 1 hari saja?" "Ada hal yang harus saya selesaikan, Dok." "Oh, gitu ya. Ya udah, saya bisa temani kamu kok besok." Kami pun merencanakan untuk pergi ke kampung halaman Aziz yang ada di Blora. Keesokan harinya, saya berangkat pagi-pagi buta dengan menggunakan mobil milikku. Sepanjang jalan, sikap Aziz itu sangatlah aneh. Tidak seperti biasanya. Ia yang terbiasa ceriwis, tiba-tiba saja berubah menjadi Aziz yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara tentang hal-hal yang dirasa penting saja. "Ziz, kamu kenapa sih? Kok kayaknya diem aja kamu?" Aku tanya kepada Aziz, tapi Aziz hanya menggelengkan kepalanya. Ke kanan, ke kiri, ia tidak berbicara satu kata pun. Aku pun mengira kalau si Aziz itu mungkin capek atau sedang banyak masalah. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di Blora. Bukannya pergi ke rumah orang tua Aziz, ia malah mengarahkan untuk aku pergi ke arah jalan yang tidak biasa. Kami melewati hutan yang begitu lebat, dan tempat itu sangat sepi menurutku. Aku pun merasa ada sesuatu hal yang janggal. "Loh, kok kesini, Ziz? Kita mau kemana? Bukannya kalau arah ke rumahmu itu seharusnya belok kanan ya? Kok kamu malah mengarahkan saya ke jalan yang beda?" "Udah, ikuti saja," ucap Aziz tiba-tiba. Aku pun hanya menurut kepada Aziz. Aku merasa merinding saat mendengar ucapan Aziz tersebut. Padahal di awal berangkat, sikap Aziz itu masih seperti biasanya. Namun tak lama kemudian, Aziz menjadi sosok yang sangat berbeda. Tak lama kemudian, kami pun sampai di sebuah gubuk reot. Saat mesin mobil dimatikan, sosok kakek-kakek pun keluar dari gubuk tersebut. Pikirku, kakek tersebut adalah kakeknya Aziz. Aku tidak menaruh curiga apapun. "Sudah sampai, Ju," ucap kakek tersebut. "Iya, Kek, sudah. Sudah bawa semua perlengkapan yang kakek minta?" "Iya, Kek, sudah." Aku sendiri pun hanya terdiam, tidak bisa berkata satu kata pun. Aku berpikir bahwa kakek yang kami temui itu bukanlah kakek Aziz, namun apa hubungan mereka? Kakek tersebut pun mengajak kami untuk pergi ke arah hutan yang lokasinya tidak jauh dari gubuk kakek itu. Di sepanjang jalan, kakek terus menanyakan tentang kesiapan Aziz. Apabila ada hal buruk yang bisa saja datang di masa mendatang, dan Aziz hanya berkata bahwa ia sudah siap atas semuanya. Ada apa ya ini?
Apa yang akan dilakukan oleh Ajis ya? Aku bertanya dalam hati. Karena penasaran, aku pun nekat menanyakan kepada sang kakek tentang segala hal. Kek, kita mau kemana, Kek? Kita akan pergi ke arah bukit sana, Ju. Jawab sang kakek sembari menunjuk ke arah bukit itu. Bukit? Bukit apa itu, Kek? Dan apa yang mau kita lakukan? Nanti kamu akan tahu setelah sampai. Aku bertanya itu sangat polos. Aku pun akhirnya hanya menganggukkan kepala mendengar jawaban dari sang kakek itu. Kami berjalan menyusuri hutan belora yang dikenal dengan keangkerannya tersebut. Hari sudah mulai gelap, namun kami masih tetap berjalan. Di sepanjang jalan, aku mendengar suara-suara makhluk tak kasat mata yang kerap kali mengagetkanku. Aku mulai merinding dibuatnya. Namun Ajis dan sang kakek itu tidak bergeming sedikit pun. Padahal aku sudah sangat ketakutan. Setelah lama berjalan kaki, akhirnya kami pun sampai. Ternyata, di bukit yang kami datangi saat ini, ada sebuah gubuk kecil yang sangat terawat. Wangi kembang melati pun sangat santer tercium oleh hidungku. Lagi dan lagi, hanya aku saja yang bergeming. Ajis dan sang kakek itu tidak merasa merinding sedikit pun. Sang kakek pun meminta Ajis untuk bersiap-siap. Aku melihat di depan daun pintu gubuk tersebut sudah terikat ayam cemani dan kembang 7 rupa di dalam wadah yang sudah tersedia. Kakek pun meminta Ajis untuk mengeluarkan perlengkapan yang dibawanya. Benar saja, ia sudah membawa foto seorang wanita dan beberapa helai rambut yang aku pikir itu adalah helaian rambut dari wanita di dalam foto itu. Ajis pun meletakkan foto dan helaian rambut tersebut di atas wadah yang berisikan kembang 7 rupa. Kemudian sang kakek meminta Ajis untuk menyembelih ayam cemani itu yang ada di depannya. Dan darah dari ayam tersebut harus disiramkan ke foto dalam wadah dan sisanya harus diminum sendiri. Aku benar-benar kaget melihat Ajis melakukan hal itu. Ini merupakan kali pertamaku menyaksikan hal-hal yang menurutku konyol seperti saat ini. Setelahnya, aku melihat sang kakek itu meminta Ajis untuk memakan bunga kantil yang ada di wadah itu. Dengan segera, Ajis pun melakukan hal yang disuruh oleh kakek itu. Ayam cemani, bunga 7 rupa, kembang kantil, foto wanita, dan beberapa helai rambut. Apa mereka saling berkaitan? Saat ada kesempatan, aku mencoba menarik Ajis untuk mengajaknya berbincang walau sebentar. Jis, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila ya? Saya sakit hati, Dok. Saya sangat membenci dia. Terus, kamu membuat dia sengsara gitu dengan jalan gaib seperti ini? Kamu diam saja, Dok. Cukup lihat dan jangan banyak tanya, ya. Ucap Ajis kepadaku, agak membentak. Ia kemudian melanjutkan ritual tersebut. Setelah sudah, kakek kemudian meminta Ajis untuk masuk dan bertemu dengan penunggu gubuk tua tersebut. Kakek memintaku untuk tetap diam di depan gubuk tersebut. Ju, kita di sini saja. Biarkan Ajis masuk. Ia akan bertemu dengan dia, ucap sang kakek. Aku hanya bisa mengangguk tanda setuju. Padahal saat itu aku sudah tidak nyaman berada di sana. Jika diperbolehkan kabur, maka aku sudah lari terbirit-birit meninggalkan Ajis. Godaan makhluk tak kasat mata semakin santer menghampiriku. Tanpa sengaja, aku pun melihat mereka. Ada sosok genderuwo bermata hijau yang terus memandang ke arahku. Sosok kuntilanak yang sedang menangis dengan wajah hancurnya. Aku hampir stres melihat penampakan penampilan tersebut. Kek, saya ingin pulang, Kek. Tunggu Ajis selesai, ucap sang kakek seperti itu. Aku pun mulai menghampiri dan mengintip ke arah Ajis karena penasaran. Betapa terkejutnya aku saat melihat
Aziz sedang berhadapan langsung dengan dia. Sosok makhluk tak kasat mata yang saat itu sedang berdiri tepat di depannya. Mereka saling berbincang sebelum melakukan sebuah perjanjian. Sosok yang berada di hadapan Aziz itu adalah sosok perempuan cantik yang sedang mengenakan kebaya. Namun terkadang ia berubah menjadi sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka pun berlahan memulai sebuah ritual. Saya sangat membenci perempuan yang ada di foto ini, Nyai. Apa alasan yang mendasari kamu membencinya? Tanya sosok perempuan itu. Dia sudah menolak cinta saya, Nyai, dan menghina saya. Dia mengatakan bahwa saya itu miskin dan tidak pantas bersaing dengan dia, Nyai. Saya sangat sakit hati, Nyai. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin dia menderita dan mati berlahan-lahan, Nyai. Oh, gitu ya. Baiklah, ikuti semua perkataanku. Baik, Nyai. Sosok perempuan itu pun mengucapkan sebuah mantra yang kemudian diikuti oleh Aziz. Mereka nampak begitu khusyuk dalam ritualnya. Setelah semua selesai, sosok perempuan itu kemudian membicarakan tentang konsekuensi yang akan ditanggung oleh Aziz. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memandikan foto perempuan ini dengan darahmu. Dan per 3 bulan sekali, kamu harus memberikan tumbal kepadaku. Niscaya apa yang kamu katakan di awal kejadian. Selain itu, kamu bisa mendapatkan kekayaan tak tertandingi jika kamu selalu memenuhi itu semua. Baik, Nyai. Baik. Saya siap menanggung semua itu, Nyai. Setelahnya, sosok perempuan cantik dengan kebaya merahnya itu berubah menjadi sosok kuntilanak. Sosok itu menyeramkan dan kemudian menghilang diiringi dengan teriakannya. Aziz pun keluar dari gubuk dan mengatakan kepada kakek bahwa semuanya sudah selesai. Aku yang melihat Aziz keluar dari gubuk reot itu pun langsung menghampiri Aziz dan mencoba menyadarkannya. Sebab ia tidak seperti Aziz yang aku kenal. Aziz yang aku kenal tidak pernah sekalipun berbuat nekat, bahkan di luar naluri seperti ini. Ziz, kamu kerasukan jin apa? Sampai-sampai berpikir pendek seperti ini? Saya hanya ingin membalas sakit hati saya kepada dia, toh. Nampak jelas raut amarah dari diri Aziz. Aku yang melihatnya pun sampai gemeteran. Jangan hanya karena cinta dan wanita, kamu bisa buta seperti ini, Jis. Kamu harus akhiri ini semua, Jis. Tidak bisa, toh. Lagian, bukan hanya karena wanita saja saya bertindak seperti ini. Saya pun ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya tidak sehina itu. Emangnya siapa yang sudah menghina kamu, Jis? Katakan pada saya, biar saya yang atasi. Tapi bukan dengan cara seperti ini, Jis. Sudah, dong. Kamu gak usah ikut campur. Kamu cukup melihat saja. Biar urusan ini jadi urusan saya. Kamu itu, Jis. Ya udahlah. Saya tidak akan ikut campur urusan kamu. Jika terjadi hal buruk, jangan seret-seret nama saya. Kamu tenang saja, dong. Ini urusanku. Aziz pun hanya mengangguk mendengar ucapanku itu. Aku pun memilih untuk diam. Aku tidak ingin terlalu ikut campur dengan persoalan yang sedang dialami oleh Aziz. Terlebih lagi berkaitan dengan tindakan bodoh yang baru saja dilakukan olehnya. Kakek yang mengantarkan kami pun mengajak kami untuk kembali ke gubuk miliknya. Namun sebelum itu, ia tidak lupa untuk mengatakan sesuatu hal kepada Aziz. Hal yang sangat penting dan tidak boleh diliwati oleh Aziz. Kamu jangan pernah sekalipun meremehkan perjanjian antara diri kamu dengan Nyai itu. Sebab masalahnya akan menjadi besar. Iya, kek. Baik, kek. Setelah itu kami bertiga pun berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan itu. Kala itu suasananya begitu gelap mencekam. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku hanya terdiam. Begitupun dengan Aziz dan sang kakek. Kali ini tidak ada gangguan apapun dari makhluk halus. Tidak seperti saat perjalanan berangkat tadi.
Sesampainya di gubuk kakek, aku pun mengajak Ajis untuk kembali ke ibu kota. Aku sendiri sudah tidak nyaman dengan tempat dan semua hal yang ada di sini. Namun, Ajis tidak mau aku ajak kembali ke ibu kota. Dia seolah-olah telah tersihir oleh banyak hal di Blora ini. Aku tetap membujuknya untuk kembali, sebab aku tidak ingin pulang seorang diri. Aku khawatir terjadi hal buruk terhadapku. Terlebih lagi, aku habis mengantarkan Ajis melakukan hal yang dilarang oleh agama. Aku juga meminta bantuan kepada si kakek agar mau membantuku membujuk Ajis untuk pulang. Ju, urusan kamu di sini kan sudah selesai. Kamu sudah melakukan ritual pembalasan dendam. Kamu sudah menyerahkan foto dan perlengkapan lainnya kepada kakek. Kamu pun berjanji akan selalu menyerahkan tumbal setiap 3 bulan sekali. Sekarang waktunya kamu harus kembali ke tempat asalmu. Tapi kek, saya harus tetap di sini kek. Kamu bisa kembali 3 bulan sekali. Ajis pun dengan mudah menuruti ucapan sang kakek. Ia pun kemudian mengajakku untuk pulang ke ibu kota. Kami pun berpamitan kepada sang kakek itu. Hati-hati di jalan. Satu pesan kakek, jika nanti dalam perjalanan kalian mendengar suara-suara aneh dari arah belakang kalian, jangan sekali-kali berhenti ataupun menengok. Jaga pesan ini baik-baik. Memangnya kenapa kek? Kalian ikuti saja pesan kakek agar kalian bisa selamat. Kami pun menuruti perkataan kakek, sebab kami tidak ingin terjadi hal buruk dalam perjalanan pulang nanti. Benar saja. Baru sekitar 10 menit mobil kami melaju. Terdengar suara telapak kaki yang sangat besar. Cahaya bulan pun seketika saja tertutup. Dari bayangan yang kami lihat, itu adalah sosok genderuwo yang sangat besar. Kami sangat takut akan kejadian itu. Namun, kami teringat pesan sang kakek yang mengatakan bahwa kami dilarang menengok ke arah belakang agar kami selamat. Kami pun tidak berani untuk menengok ke arah belakang. Aku pun terus memacu setir mobilku dengan kecepatan sekencang mungkin, dengan perasaan yang tidak karuan. Aku terus mencoba untuk berkonsentrasi dalam mengemudikan mobil ini, hingga akhirnya kami pun sampai di ibu kota. Aku merasa sangat lega, sebab aku masih diberikan keselamatan oleh Tuhan sampai detik-detik terakhir ini. Selang 1 minggu setelah ritual yang dijalani oleh Ajis, terdengar kabar tidak mengenakan tentang perempuan yang sudah membuat Ajis sangat sakit hati. Kabar buruk tentang kematian sang perempuan yang tidak biasa saat ia sedang menyabrang di jalan raya. Tiba-tiba saja ada truk besar datang dan kemudian menyambarnya hingga tewas. Kejadian itu menyita banyak perhatian. Semua karyawan di kantor. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan Ajis. Mereka juga menginformasikan kejadian itu kepadaku. Ridho, kamu tahu nggak? Wanita yang sudah menolak Ajis waktu itu, dia tewas. Ucap salah seorang karyawan. Innalillahi, tewas kenapa bro? Dia tersambar truk saat sedang menyeberang, dan dia tewas di tempat doh. Ucap seorang karyawan itu. Aku pun benar-benar kaget akan kejadian itu. Ia pun kemudian mencari Ajis untuk menanyakan kejadian tersebut. Aku berpikir bahwa kejadian itu pasti ada kaitannya dengan ritual pembalasan dendam yang waktu itu dilakukan oleh Ajis. Aku pun langsung mencari Ajis. Jis, apakah kejadian ini merupakan hasil dari ritual yang kamu jalankan? Ya, bisa dikatakan begitu. Kamu itu benar-benar gila, Jis. Secara tidak langsung, kamu sudah membunuh wanita itu loh, Jis. Ucapku pada Ajis. Ajis bahkan tidak menghiraukan ucapanku. Ia seolah-olah tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, ia bahkan merasa sangat puas saat ini. Berlahan-lahan semua tujuan dalam hidupnya itu terpenuhi.
Aku tak bisa pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Ajis. Aku pun kemudian memilih untuk menjauhi Ajis. Aku tidak ingin masuk ke dalam dendam yang sudah membutakan mata Ajis hingga benar-benar buta dalam bersikap dan bertindak. Setelah kejadian itu, perlahan-lahan karir Ajis pun mulai melejit. Ia bahkan terus-menerus mendapatkan promo jabatan, hingga penghasilannya sudah sangat banyak. Ia kemudian memilih untuk membangun sebuah usaha dengan harapan usahanya tersebut dapat berhasil. Ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan agar ia bisa fokus dalam berbisnis dengan ibunya tersebut. Ajis membangun sebuah perusahaan garmen yang letaknya sangat strategis. Perusahaannya tersebut memiliki alat-alat yang begitu canggih. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 bulan, usaha garmennya itu maju sangat cepat. Banyak orang yang kemudian datang kepada Ajis untuk meminta pekerjaan. Namun Ajis tidak sembarangan dalam menerima orang-orang yang datang itu. Ajis hanya akan menerima mereka yang sudah pernah menjahati Ajis, yang pernah meremehkan Ajis, mencaci maki Ajis, dan bahkan tidak berbuat apapun saat Ajis down. Setelah menerima beberapa karyawan, Ajis pun mulai melancarkan aksinya untuk menjadikan mereka tumbal triwulan atas perjanjian yang ia lakukan bersama Nyai di gubuk tua di dalam hutan Blora. Kematian pertama di perusahaan milik Ajis itu akibat kecelakaan kerja. Siapa sangka, mesin yang terlihat kecil dan tidak mungkin menewaskan seseorang, nyatanya menjadi benda yang begitu menyeramkan. Kematian atas nama Johnny. Dia merupakan sepupu jauh Ajis yang selalu meremehkan Ajis dan mencaci maki Ajis karena kekayaannya dulu tidak seberapa dibanding dia. Namun karena ia tidak pandai dalam mengolah uang, kekayaannya pun habis hingga ia meminta pekerjaan dari Ajis. Aku sendiri pun langsung mengetahui bahwa kecelakaan kerja yang menimpa Johnny itu merupakan satu dari sekian banyak rencana Ajis yang akan segera ia tuntaskan. Kali ini aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Ajis merasa sangat bahagia. Itu artinya tak lama setelah kejadian itu, ia dapat dengan mudah memperoleh kekayaan secara bertubi-tubi. Ia sudah tidak sabar untuk membungkam semua cacian yang menerpa dirinya. Kini sudah 2 korban yang meninggal atas ulah Ajis, dan pembalasan dendamnya pun berlahan-lahan tercapai satu persatu. Ingin rasanya aku mengumumkan kepada semua orang agar lebih waspada dengan gerak-gerik Ajis. Namun, aku tidak memiliki bukti otentik yang dapat membuat semua orang itu percaya terhadapku. Aku pun memutuskan untuk mencari bukti kuat yang mampu menyadarkan Ajis akan perbuatan buruknya tersebut. Meskipun sangat sulit. Namun, aku selalu berpikir bahwa hal ini harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Selang beberapa bulan setelah Ajis bersekutu dengan bangsa jin, yaitu sosok Nyai di Tanah Blora itu, kini ia tumbuh menjadi sosok yang benar-benar berbeda dengan Ajis yang aku kenal dulu. Sebelum ia memiliki dendam, ia merupakan sosok yang periang, mudah bersyukur, dan tidak sanggup untuk menyakiti hati orang lain. Namun kini, ia bahkan menjadikan mereka semua sebagai tumbalnya. Sementara itu, bukan rasa penyesalanlah yang datang menghampirinya, karena ulah tidak manusiawinya. Ia justru merasa sangat senang dan bangga terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi jika ia berhasil menyerahkan tumbal triwulannya kepada Nyai itu, ia akan memamerkannya kepadaku. Selang beberapa waktu setelah menjalani perjanjian dengan Nyai, kini kehidupan Ajis pun berubah sangat drastis. Bukan hanya dendamnya saja yang terbalas, melainkan kehidupan ekonominya pun berangsur-angsur pulih. Kini Ajis memiliki kekayaan yang begitu banyak, sudah memiliki rumah, mobil, dan juga kekayaan lain yang benar-benar sudah mengangkat derajat Ajis. Tak lama setelahnya,
aku mendengar kabar yang begitu mengejutkan yang keluar dari mulut Ajis sendiri. Ia mengatakan bahwa kini ia harus melayani Nyai sebagai pelengkap dari ritual dan persembahan tumbal yang Ajis lakukan. Di tiap malam Jumat Kliwon, ia harus melayani Nyai di ruang khusus yang terpisah dengan ruangan-ruangan lainnya. Ruangan tersebut harus berada di dalam rumah Ajis. Di tiap malam Jumat Kliwon itu, Ajis harus melakukan ritual, memanggil Nyai dan kemudian melayaninya dengan baik. Ajis sudah benar-benar gila. Ingin rasanya tidak peduli dengan segala hal yang dilakukan oleh Ajis. Namun hati kecilku selalu mengatakan bahwa harus segera ditolong agar tidak terlalu dalam terjerumus di ruang terkutuk itu. Namun aku sendiri tetap saja buntu saat memikirkan jalan terbaik untuk Ajis, sebab tidak ada sedikit kesadaran dalam dirinya. Ajis pun mengikuti semua hal yang dijanjikan sebuah persyaratan oleh Nyai atas perjanjian itu. Menyerahkan tumbal triwulan, melayani Nyai, dan tidak melanggar semua hal yang sudah dibicarakan saat perjanjian. Setiap 3 bulan sekali pun, ia akan mengunjungi gubuk tua di tengah hutan yang berada di Blora, dengan didampingi oleh kakek-kakek yang sudah mengantarkannya sedari awal itu, agar ia terus bisa mengabdikan dirinya kepada Nyai. Kehidupan Ajis yang berubah hingga 180 derajat membuat semua orang merasa kagum terhadapnya. Tak sedikit yang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan atau sekedar ingin menjodohkan anak gadisnya kepada si Ajis itu. Sebab sejauh ini, Ajis tidak kunjung menikah. Ia masih sangat trauma dengan sakit hatinya dulu kepada perempuan yang membuatnya ingin melakukan balas dendam itu. Suatu hari saat Ajis sedang terlelap di kamarnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan mimpi buruk. Mimpi tentang wanita yang sudah dijadikan tumbal nampak jelas di sana. Bahkan sang wanita itu merasa sangat marah kepada Ajis. Bahkan dalam mimpinya tersebut, ia mengatakan bahwa akan terus mengikuti Ajis kemanapun dia pergi. Bahkan tidak jarang dalam mimpinya tersebut, sang perempuan mencoba mencekik leher Ajis. Karena mimpinya tersebut, Ajis kekurangan jam tidurnya. Mimpi itu sudah benar-benar menghantuinya. Karena merasa tidak nyaman, Ajis pun memutuskan untuk pergi ke gubuk tua di tengah hutan Blora tanpa ditemani oleh siapapun. Ia datang untuk meminta pertolongan kepada Nyai agar bisa menghapus mimpinya tersebut, hingga setiap malam ia tidak merasa ketakutan akan roh-roh yang sudah ditumbalkan. Meski demikian, ia tidak berhenti untuk menyerahkan tumbalnya di setiap 3 bulan sekali, sehingga kekayaan dalam hidupnya pun terus-menerus berlanjut. Sesampainya di gubuk tua tersebut, ia melakukan ritual yang sudah dipersyaratkan, menyembelih ayam cemani dan memakan bunga kantil. Beberapa sesajen pun tidak lupa ia bawa, dan mulai melakukan ritual pemanggilan si Nyai. Setelah ritual selesai dilakukan, Nyai pun datang menemui Ajis. Ajis pun langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami sejauh ini. Nyai, mohon bantu saya, Nyai. Kamu butuh bantuan apa? Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin meminta bantuan kepada Nyai untuk menghilangkan mimpi saya saat tidur. Sebab saya terus-menerus dihantui oleh mereka, dan saya hampir gila dibuatnya, Nyai. Kalau itu mah gampang. Saya akan segera membantumu. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu, Nyai? Kuburkan bangkai ayam cemani di samping rumahmu, dan di atasnya disiramkan darah dari ayam tersebut. Niscaya mimpi-mimpi kamu itu akan menghilang dengan sendirinya. Oh, baik, Nyai, baik. Terima kasih banyak, Nyai. Setelah mendapatkan jawaban dari Nyai, Ajis pun memutuskan untuk kembali pulang dan mulai melakukan perintah dari Nyai itu.
Kini Ajis mulai menjalani kehidupannya tanpa diganggu oleh orang-orang yang ditumbalkannya. Ajis menjadi kehidupannya seperti biasa. Aku sudah lama tidak kontak dengan Ajis. Dan hari ini, aku bermaksud untuk mengunjunginya sekedar menanyakan kabar. Aku berharap dia sudah bertaubat. Sesampainya di kantor Ajis, aku merasa ada kejanggalan di kantornya. Aku mencium bau melati dan bau busuk yang bercampur menjadi satu. Entah aroma apa yang aku cium. Aku pun memasuki ruang kerjanya. Aku sangat terkejut ketika melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di kursi meja Ajis. Sementara Ajis sedang berdiri di samping jendela. Aku pun membisikkan tentang apa yang aku lihat kepada Ajis itu. Sis, ada kuntilanak di kursi kerjamu? Mana? Gak ada kok. Itu Jis, itu. Di kursi kerjamu itu loh. Dia sedang melirik ke arah kita sekarang. Halah, kamu jangan ngarang. Kamu pasti ngarang ya, Do. Tidak, Jis, benar. Aku tidak ngarang. Ayolah, kita ngobrol di luar saja. Jangan di sini. Saya takut, Jis. Kami berdua pun keluar dari ruangan Ajis menuju lobi. Kami pun kemudian berbincang di sana. Aku menanyakan perihal perjanjian dengan Nyai. Jis, jangan-jangan kamu masih menjalanin janji itu ya dengan Nyai? Iya. Ya masih lah, Do. Kamu tahu nggak, Jis? Kuntilanak yang aku lihat tadi itu mirip dengan sosok Nyai ketika ia berubah menjadi kuntilanak. Dia terus bersamamu, Jis. Bahkan tadi dia melotot ke arahku, seolah-olah tahu maksud dari kedatanganku ke sini. Ya udah, biarin saja. Dia baik kok. Dia yang membuat saya menjadi seperti ini. Bahkan saya pun berhasil membalaskan dendamku. Iya enggak? Tapi semakin lama kamu terjerat dalam perjanjian ini, Jis, maka akan semakin susah kamu lepas dari jeratan Nyai. Ya kalau bukan karena Nyai, mungkin saat ini aku adalah gembel dan memiliki nasib yang tidak jauh denganmu, Do. Jadi karyawan yang rendah dengan penghasilan yang tidak seberapa. Jis. Setidaknya uang yang saya hasilkan tidak menjerat hidup saya, Jis. Itu urusanmu. Kamu datang kemari mau apa? Pinjam uang? Saya kemari itu hanya sekedar ingin menanyakan kabar tentangmu dan ingin tahu apakah kamu masih menjalani janji dengan bangsa jin. Namun nyatanya, respon kamu sangatlah buruk, Jis. Lebih baik saya pulang saja. Jika suatu saat terjadi hal buruk terhadapmu, jangan salahkan saya ya, Jis. Sebab sudah aku peringatkan kamu sejak lama, ya. Aku pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku tidak lagi menaruh respek kepada Ajis. Ia benar-benar sudah menjadi Ajis yang sangat lemah. Bahkan ia tidak menggubris omonganku dan malah semakin larut dengan perjanjiannya tersebut. Singkat cerita, aku pun benar-benar kehilangan kontak dengan Ajis setelah kejadian tersebut. Mungkin ia benar-benar sudah melupakan persahabatan kita ini. Suatu ketika, aku mendengar sebuah kabar buruk yang menimpa Ajis. Ia mengidap penyakit mematikan, yaitu kanker. Bahkan ia didiagnosa umurnya sudah tidak lama lagi. Entah apa yang terjadi dalam hidupnya. Aku sendiri pun kurang tahu. Karena merasa kasihan, aku pun mencoba mencari tahu keberadaan berita itu. Meskipun sudah hilang kontak sudah sedari lama, namun hal itu tidak membuatku membenci Ajis atas semua cacian yang dulu sempat ia lemparkan kepadaku. Hari ini aku memutuskan untuk menemuinya di rumah. Sesampainya di sana, aku pun mencium bau yang seperti bau di kantor ketika dulu aku datang menemuinya. Bau melati yang bercampur dengan bau busuk. Ketika baru sampai di rumahnya, Ajis langsung mengetahui kedatanganku. Ia pun kemudian mendekat ke arahku dan tiba-tiba saja memelukku dengan begitu erat. Jis, kenapa kamu jadi seperti ini, Jis? Saya tidak tahu, Do. Saya hanya menjalani ritual yang dijanjikan prasyarat oleh Nyai.
memberikan tumbal dan melayaninya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuhku merasa hal yang benar-benar menyakitkan, doh. Hingga akhirnya saya berakhir seperti ini. Mungkin karena kamu terus melayani Nyai, hal ini terjadi, Jis. Meskipun demikian, saya tidak bisa berhenti dari jeratan Nyai, doh. Saya harus tetap melayaninya di setiap malam Jumat Kliwon. Kenapa kamu nggak bisa berhenti? Memangnya sangat sulit untuk menjauh darinya. Kamu jangan memikirkan dendam dan hartamu saja, Jis. Nyawamu juga penting. Roh jahat itu tidak akan semudah itu melepaskan dari jeratannya, doh. Kamu ingin sembuh? Jika iya, saya akan cari tahu solusi terbaiknya. Iya, doh. Terima kasih, doh. Ia pun hanya bisa memelukku dengan erat. Nampak jelas raut penyesalan yang tergambar dari wajahnya. Namun, semua itu sudah terjadi, dan penyesalan memanglah selalu datang terlambat. Aku pun mencari berbagai cara untuk menemukan solusi terbaik guna menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi oleh Ajis. Meskipun dia kerap kali meremehkanku dan tidak memperdulikanku, namun aku sangat peduli dengan Ajis. Terlebih lagi, aku tahu jika dia sudah salah langkah begitu jauh. Aku kemudian mencari informasi dari beberapa teman dan kerabat tentang siapa orang yang mampu menyembuhkan Ajis tanpa harus pergi ke dukun atau lainnya, melainkan diobati dengan cara benar-benar sesuai ajaran agama. Akhirnya aku pun mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang kiai yang mampu mengobati hal-hal mistis seperti yang menimpa Ajis itu. Aku pun mendatangi kiai yang bernama Kiai Husain. Jarak rumah Kiai Husain itu cukup jauh dari kediamanku. Jarak tempuh ke rumah beliau pun harus ditempuh selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Meski demikian, aku tidak segan untuk mendatangi rumah beliau. Hal ini demi keselamatan Ajis. Aku berangkat pagi menuju rumah Kiai Husain. Sesampainya di sana, aku disambut dengan begitu baik oleh beliau. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam. Monggo, silahkan. Kiai Husain pun mempersilahkan aku untuk masuk dan duduk tepat di ruang tamu. Sementara itu, istri Pak Yai Husain pun langsung menuju dapur, membuatkan minuman hangat untuk kami berdua. Kiai Husain kemudian menanyakan maksud dan tujuanku datang berkunjung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridho, Pak Yai. Ente nak Ridho, kalau Bapak boleh tahu, apa maksud kedatangan Ridho kemari? Sebelumnya, saya mohon maaf, Pak Yai. Maaf, karena sudah mengganggu aktivitas Pak Yai. Dan maksud kedatangan saya kemari itu untuk meminta bantuan kepada Pak Yai untuk membantu menyembuhkan teman saya, Pak Yai, yang bernama Ajis. Memangnya teman kamu itu kenapa? Gini, Pak Yai, dia melakukan perjanjian dengan bangsa jin, Pak Yai. Dan saat ini, dia sedang mengidap penyakit keras. Dia sudah mencoba untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit manapun, Pak Yai, pengobatan alternatif, namun tidak kunjung ada perubahan, Pak Yai. Memangnya sudah berapa lama? Dia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang dia sebut sebagai Nyai selama 1 tahun lebih, Pak. Dan dia sakit sudah sekitar 1 bulan lamanya, Pak Yai. Apakah kamu tahu alasan kuat dari melakukan hal tersebut? Alasan utamanya karena dendam, Pak Yai. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan salah seorang perempuan yang selalu merendahkannya, Pak Yai. Hingga akhirnya hati nuraninya pun tertutup karena dendam tersebut, Pak Yai. Oh, begitu ya. Apakah ada alasan yang lainnya? Ada, Pak. Dia juga ingin membungkam semua perkataan buruk dari kerabat maupun teman-temannya, Pak.
yang sering mereka lontarkan untuk dia, dan dia pun ingin memiliki harta yang berlimpah untuk membungkam perkataan mereka, Pak. Oh, apakah sampai saat ini dia masih terikat dengan makhluk tersebut? Kalau gitu sih, saya kurang tahu, Pak Yai. Namun sejauh yang saya lihat sih, dia sudah tidak lagi menyerahkan tumbalnya kepada Nyai itu, Pak Yai. Baiklah, baiklah. Saya akan mencoba membantu permasalahan teman kamu itu. Namun, kesembuhan saya serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Yai. Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya bertanya, kapan Pak Yai akan datang ke rumahnya Ajis, Pak? Supaya saya bisa mendampingi Pak Yai. Mungkin besok lusa kali ya. Besok lusa, ya. Oh ya udah Pak Yai, baik Pak. Besok lusa saya akan datang ke sini lagi ya Pak, untuk menjemput Pak Yai. Sebelumnya terima kasih banyak, Bapak sudah berkenan membantu teman saya. Semoga hal baik yang Pak Yai lakukan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal Pak Yai dari Allah Yang Maha Esa. Ya. Untuk saat ini, mohon ingatkan kepada teman kamu, siapa tadi namanya? Ajis, Pak. Ya, ke Ajis itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan sholat dan jangan lupa bersedekah. Iya Pak, baik Pak. Akan saya sampaikan kepada Ajis, Pak. Sesampainya saya di rumah nanti ya Pak. Aku pun kemudian berpamitan kepada Pak Yai Husein dan istrinya. Aku sangat bersyukur karena Pak Yai Husein itu berkenan untuk membantu menyembuhkan Ajis dari jeratan roh jahat yang sudah lama bersemayam di tubuhnya. Aku pun kembali pulang ke rumah untuk memberikan kabar kepada Ajis. Sepulangnya dari kediaman Pak Yai Husein, aku langsung bergegas menuju rumah Ajis untuk memberi kabar bahwa Kiai Husein mau membantunya untuk sembuh dan beliau akan datang besok lusa. Ajis nampak begitu bahagia mendengar kabar baik yang aku berikan. Ia pun begitu bersemangat. Saat aku menemani Ajis di rumahnya, aku teringat salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Husein saat di rumahnya, yang aku sendiri pun bingung saat menjawab pertanyaan tersebut. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menanyakan kepada Ajis. Jis, bolehkah aku bertanya satu hal kepada kamu, Jis? Pertanyaan ini juga ditanyain sama si Pak Yai Husein itu saat saya berkunjung ke rumahnya kemarin. Tentu boleh, Dok. Memangnya kenapa? Gini, Jis. Apakah saat ini kamu masih bercengkrama dengan roh Nyai itu? Apa kamu juga masih menyerahkan tumbal dan melayaninya hingga sekarang? Saat aku menanyakan hal itu, Ajis hanya diam hingga tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Wajahnya nampak pucat pasi, dan meskipun ia tidak berkata apapun, namun aku dapat memahami apa yang ingin dikatakan oleh Ajis itu. Kenapa kamu masih bercengkrama dengan roh jahat itu sih, Jis? Kamu tidak ingin berhenti? Saya tidak bisa berhenti, Dok. Bukan tidak mau berhenti. Tapi kenapa, Jis? Dia terus menjeratku. Tapi kalau kamu tidak berhenti sekarang, kamu bisa mati, Jis. Aku sudah pasrah, Dok. Kamu harus melawannya, Jis. Jangan pasrah begitu saja. Ajis hanya bisa menangis dan terus menangis saat aku memintanya untuk berhenti. Namun aku melihat dengan jelas dari tatapan matanya bahwa ia tidak memiliki pilihan apapun selain menjalani kehidupan tersulitnya itu. Aku tidak ingin memaksanya. Aku pun memutuskan untuk membiarkan Ajis merenung seorang diri. Aku tidak ingin ia semakin kalut dalam hidupnya itu. Memilih untuk kembali ke rumah adalah pilihan terbaik. Hari yang dinanti pun tiba. Aku pun bergegas untuk menjemput Pak Yai Husein ke rumahnya. Sebelum itu, aku sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada Ajis bahwa Kiai Husein akan datang dan aku meminta dia untuk bersiap-siap. Harapanku dia sudah berhenti bercengkrama dengan roh Nyai tersebut.
Namun itu hanyalah harapanku. Sesampainya di rumah Ajis, Pak Yai Husein langsung mendekat ke arah Ajis yang sedang duduk lemas di kursi roda. Pak Yai Husein merasakan energi yang benar-benar kuat dari sosok Ajis. Bahkan ia melihat sosok kuntilanak sedang mendekap Ajis dengan begitu eratnya. Wajahnya begitu suram dan hancur. Bahkan ia melotot ke arah Pak Yai Husein, seolah-olah mengisyaratkan kepada Pak Yai Husein untuk tidak ikut campur. Kiai Husein pun memberikan isyarat kepadaku untuk membantu mendoakan Ajis. Pak Yai Husein pun mulai mengobati Ajis tanpa bertanya satu pertanyaan pun kepada Ajis sebelum melakukan tindakan. Sebab tanpa bertanya, ia sudah mengetahui persoalan yang sedang dihadapi oleh Ajis. Pak Yai Husein mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta pertolongan kepada Allah. Aku pun membantunya dengan membacakan surat-surat yang sebelumnya sudah diberikan oleh Pak Yai Husein itu. Terjadi respon dalam diri Ajis. Ia merasakan kepanasan yang sangat luar biasa. Bahkan ia sampai menjerit kesakitan. Cukup, jangan buat saya mati, ucap Ajis dengan teriakannya. Kiai Husein tidak menggubris omongan Ajis. Ia bahkan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran tepat di hadapan Ajis. Pak Yai Husein melihat sosok itu pun merasakan resah dan kepanasan yang sangat luar biasa seperti Ajis. Ajis pun terjatuh dan tersungkur di lantai. Sosok penunggu dalam jiwanya pun mulai meronta-ronta kesakitan. Ia bahkan mencoba memukul Pak Yai dan berusaha mengamuk. Namun aku dan Kiai Husein terus-menerus menahannya agar dapat dikendalikan. Setelah beberapa waktu secara terus-menerus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, penghuni di tubuh Ajis pun berlahan keluar. Setelah itu, tubuh Ajis pun ambruk dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Kiai Husein pun memintaku untuk membawa Ajis ke kamarnya, dan jika sudah siuman, Pak Yai memintaku untuk memberikan kabar kepadanya. Tak butuh waktu lama, kesadaran Ajis pun kembali. Dari tatapannya, nampak raut kebingungan yang tersirat secara jelas dari wajah tersebut. Kiai Husein pun menuntut Ajis untuk melakukan taubatan nasuha dan membacakan 2 kalimat syahadat. Meskipun sulit, Ajis bisa mengikuti apa yang disuruh oleh Pak Yai Husein. Pada akhirnya, Ajis pun dapat diselamatkan dari pengaruh roh jahat yang selama ini menetap di jiwanya. Ajis sangat menyesal karena sudah salah dalam mengambil jalan. Setelah taubatan nasuha yang ia lakukan, ia pun kemudian menghibahkan semua hartanya kepada yayasan sosial. Dan kini, ia memilih untuk fokus menata hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tanpa harus kejerat hal-hal mistis yang tidak semestinya. Dan cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga menghibur dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.